infak. Infak. Subhanallah. Di Al-Baqarah aja ada 14 ayat, Bu. 14 ayat. Di Ali Imran ada 4 ayat lagi. An-Nisa, Al-Anfal, At-Taubah, Ar-Ra'd, Ibrahim, An-Nahl, Al-Jal, Al-Hajj, Al-Furqan, Al-Qasas, As-Sajdah, As-Saba, Fatir, Yasin, As-Surah, Muhammad, Al-Hadid, Munafikun, At-Takhabun, Al-Lail. Sekarang bisa kan jawabnya? Kalau ujian gak ada yang salah lagi. Manakah ayat yang paling banyak? Ayat berkaitan puasa atau ayat infak? Gerakan sosial melalui komunitas muslimah akhir zaman. Bukan terus membahas gerakan fikih saja lalu nyalah-nyalahkan orang, sementara pelit juga kita. Justru ibadah sosial ini sangat penting dalam Islam. Kakak udah ngaji di Musas, sekali makan 1 juta. Tetangga kakak miskin, nggak pernah kakak bantu. Apa guna mengaji itu, Kak? Saya minta maaf. Sekali makan 2 juta 1 orang bisa. Tapi tetangganya miskin. Bahkan puasanya itu setelah beduk maghrib bertambah menahan laparnya. Nggak begitu kita. Harusnya kita peduli orang-orang miskin itu. Iya kan? Melembutkan hati kita. Nah, satu di antara ayat tentang infak ini, buka surat Saba 34-39. Inilah kehebatan infak itu, sedekah itu. Kalau sudah jadi materi itu infak. Baju bekas, makanan, sembako, ya. Saya itu banyak keinginan, tapi tak khawatir saya nanti jadi angan-angan. Saya kepengen melihat Musas tuh di Masjid Ahyar ini, habis taraweh diumumkan oleh ibu-ibu relawan juga, pengurus Musas bekerja sama dengan panitia Ramadan, habis taraweh memberikan paket sahur buat masyarakat. Hebat ya kan? Memberikan paket sahur buat masyarakat, apalagi kurang mampu, didata sama Pak RT. Datang nggak orang ke sini? Saya rasa datang. Atau Musas ini itikaf nanti itu siapkan satu posko di sini, masak gulai kambing untuk peserta itikaf sahur bersama. Usman bukan 1 ekor kambing, Kak, ya, 900 ekor kuda unta ditambah 100 ekor kuda ditambah 1000 dinar. Jadi belum ada apa-apanya sedekah Abiyudi ini, tidak ada apa-apanya, malu gitu, ya. Nah, kita perlu yakin Allah akan mengganti infak itu. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. As-Saba 34 ayat 39. Dan apa saja yang kamu infakkan. Nah, ini kota infaknya udah jalan belum, Kak? Nggak dijalankan lagi. Nggak, ntar lagi. Ini pengalaman Abi, Kak, ya. Biasanya bukan di sini. Biasanya kalau kota infak itu lewat, Bu, itu banyak jemaah yang serius mendengar kajian. Ini mau dekat tuh, serius. Jadi seakan-akan tidak sadar kota itu lewat. Atau yang kedua, Bu, pura-pura zikir. Saking dalam zikirnya ketiduran. Jadi nggak sadar kota itu udah lewat. Ibu, kalau ibu hari ini bawa uang 100.000, bawa uang 2.000, kotak Musas lewat, mana yang ibu masukkan? Ibu bawa uang 100.000, ya Bu, bawa uang 2.000, yang mana ibu masukkan, Bu? Saya sebenarnya nggak mau bertanya, Bu, ya, karena saya sudah tahu jawabannya. Hebat ibu tuh, bisa masukkan 2.000. Saya, nah, ini testimoni juga yang nggak perlu dicontoh, ya. Saya ngajar di Politeknik Kaltek Riau, Kak. Jadi Abi ngajar, sholat zuhur. Begitu selesai sholat zuhur, saya datang ke tiang tuh ada kotak. Saya sudah pede, Bu, di dompet saya itu ada uang 50.000. Pede saya. Uang 5.000. Pede saya ada uang 5.000. Begitu saya buka, sehelai tinggal 50.000.
Saya belum makan. Ngajar dari jam 7 pagi sampai zuhur. Kata orang, logika tanpa logistik anarkis. Kan gitu kan. Nanti kerjaan saya marah-marah aja tuh sama mahasiswa. Itu ada mahasiswi saya satu dulu tuh. Ya. Sekarang lebih hebat dari dosennya tadi. Ya. Sekarang saya tanya, jadikah Abi Yudi berinfak, Kak? Bu, jadikah saya berinfak? Saya sudah berdakwah loh. Saya sudah ke masjid baca Quran. Jadi nggak saya berinfak? Kenapa kakak bilang nggak jadi? Cari lawan nampaknya. Sadaqti, engkau benar wahai saudari. Saya nggak jadi berinfak. Nggak jadi saya berinfak. Ini bukan masalah aib ya. Cuman saya hanya ingin menyampaikan testimoni. Ada sedekah yang Allah balas dengan yang baik, tapi hati-hati, ada nanti yang dipaksa keluar dengan caranya sendiri. Nggak jadi, lipat lagi dompet, saya masuk tuh. Saya ngajar yang kedua setelah dari PCR ke STI Quranisa. Tapi sebelum sampai kampus saya mampir dulu di rumah makan apa namanya, Kak? Jalan Riau tuh, Bina Rasa yang besar tuh. Ya, saya mampir sambil nunggu, tasnya saya sandang sebelah, jatuh ke bawah. Saya ambil, saya keluarkan dompet, saya bayar, kembalian saya bawa. Saya sekarang punya nasi, bekal makan siang, lunch. Tapi begitu sampai di kampus, biasa mahasiswi saya panggil Abi kan, ya panggil Abi dari jauh katanya. Abi, saya tentu enggak Umi, enggak gitu kan. Itu kan bahaya gitu. Ya. Apa nak? Ini Bi, ada nasi untuk Abi. Tadi orang munakasah, ada ujian. Itu kan saya bukan penguji, bukan panitia, tapi sengaja dilebihkan buat dosen-dosen yang lain. Kalau saya jadi infak tadi tetap jadi makan nggak, Bu? Jadi. Sekarang saya punya 2 nasi, satu nasi bungkus, satu nasi kotak, dua-duanya habis. Tamak saya. Serius ini aib nih. Tapi bukan berarti bangga dengan ini, enggak. Tapi Ibu coba lihat ya cerita berikutnya. Setelah makan, saya keluarkan materi bahan ajar yang mau saya ajarkan di sekolah itu. Saya buka laptop. Waktu itu belum pakai iPad, laptop. Begitu dibuka, apa yang terjadi, Bu? Pecah LCD laptop saya. Saya ingat-ingat, kok bisa pecah ini? Ya Rob, jatuh tadi. Waktu bayar nasi tadi, tas saya tadi jatuh, pecah. Ibu tahu nggak ganti LCD zaman itu? Kejadiannya kira-kira 8 tahun yang lalu lah, ya 7 tahun apa? Itu gantinya 10 kali lipat, 500.000. Itu masih lumayan. Kalau Allah ambil nanti di neraka gimana? Coba buka. Saya tolong terjemahkan ini satu orang. At-Taubah. Saya heran ya, kenapa sih perempuan udah dikalung, udah disubang, udah digelang tangan, kurang lagi digelang kaki pakai emas. Iya kan? Besok dipinggang lagi pakai emas. Gigi palsu pakai emas. Ya. Semuanya pakai emas. Udah 35. Surah ke-9 ayat yang ke-35. Sudah ketemu? Ini hebat nih ya. Tanda kekuasaan Allah, langsung disebutkan macam mana model mengazab orang-orang yang pelit tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum
hadza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Ya, coba yang ketemu Ukti, tolong mic-nya satu lagi, terjemahkan Kak. Pahala nih, sedekah nih, berbuat baik. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Oke, sampai situ dulu Kak. Yang dipanaskan apa tadi? Emas dan perak. Ya, emas dan perak. Oke, terus? Lalu dengan itu disetrika dahi, lambung. Bentar Kak, bentar, kita coba pelan-pelan Kakak. Yang pertama disetrika apa Bu? Dahi. Disebutkan model azabnya loh. Ini kan teknis banget kan Bu ya. Disebutkan model ngazabnya, dahi. Apalagi dahi di mana Kak? Coba bilang dahi. Coba ikutin saya, dahi. Ah, ketahuan puasa ya, alhamdulillah. Dahi, mana dahi? Oke, lanjut Kak. Punggung, lambung. Lambung dulu, lambung. Terus? Dan punggung mereka. Haza maka nastum li anfusikum fazuku ma kuntum ta'nizun. Lanjutannya, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Kakak suka enggak kalau dikasih perhiasan? Misalnya kakak udah nikah belum? Nanti Abi doakan kakak dapat suami yang kasih mahar kakak 10 kilo emas. Kan bisa jadi buka toko emas tuh kan. Tapi dia cuma pakai cincin satu aja di jari manis. Zakatnya, perniagaannya dia keluarkan 85 gram kan. Kakak 10 kilo 85 gram aja udah dikeluarkan itu. Terus untungnya untuk membesarkan Musa sih. Buatlah rumah tahfiz perempuan, buatlah panti asuhan khusus anak perempuan, bangun sumur itu. Benar hidupnya. Kalau disimpan-simpan, konsekuensinya berat ini. Ya, kita ini mungkin mati apa pasti mati? Sekarang ibu bilang, saya gampang Ustadz. Ingat ya, suatu saat kalau kaya, nggak semua orang siap dengan kekayaannya. Kita startnya belajar dulu Bu, mantapkan dulu. Pas begitu kaya kak, hari ini skor kakak ini sementara aja nih. Ini bukan saya
ilmu, dengan waktu. Musas ini kan menghimpun kita untuk menjadi makhluk sosial kan. Ada dosen di sini, ada ibu rumah tangga di sini, ada pebisnis di sini, ada mahasiswi di sini, untuk berinteraksi, saling ta'awanu ala birri wa taqwa, tolong menolong dengan apa yang Allah titipkan pada kita. Hanya bisa masak Ustaz, cuman lebihin telurnya satu, kuahnya banyak gitu. Cuman kita memang hati-hati kalau hidup akhir zaman ini, Bu. Coba aja Ibu kasih telur satu, kuahnya 2 piring. Setan tetangga. Asal jangan Ibu yang bilang gitu. Ibu syukurin aja. Dia betul-betul mau ngamalkan hadis ini. Kuahnya dibanyakin, jengkolnya satu aja. Ini kalau pakai jengkol. Bisa saya terus kan? Bisa saya terus ya? Nah. Baik. Ya. Saya pernah membahas ini kali. Saya lupa. Arba'una khosla akuna manihatul anzi. Ada 40 macam kebaikan. Yang paling tinggi adalah manihatul anzi, sedekah jasa. Ibu nggak berikan motornya, Bu, cuman Ibu pinjamkan ke Musas, menjadi motor operasional Musas kalau menjemput dana-dana kedermawanan Ibu. Tapi ada orang pelit, pinjam Bu motornya, kayaknya di garasi ini udah berdebu, biar kami yang rawat untuk operasional Musas. Nggak ada pinjam-pinjam, enak aja pinjam, jalan kaki aja lah Musas, nggak usah pinjam-pinjam. Atau ada tetangga yang sakit, Bu, Ibu ada mobil, boleh nggak pinjam Bu? Nggak bisa, baru cuci, hari musim hujan ini, nggak boleh pinjam-pinjam. Anak saya sakit Bu, itu urusan Anda, bukan urusan saya. Mau sepanjang tanah Bu jilbabnya Bu, nggak ada gunanya itu. Wa yamna'unal ma'un, enggan memberikan barang berguna. Awal ayatnya Ibu tahu, ujungnya wa yamna'unal ma'un itu ayat pertamanya Ibu tahu? Tahu? Coba ada yang tahu? Apakah? Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu artinya kan Kak ya? Tahukah kalian yang mendustakan agama? Orang pendusta agama itu orang-orang pelit, kikir, memberikan manfaat dari bendanya nggak mau. Jangankan menghibahkan, mewakafkan, memindahkan ownershipnya, minjem aja nggak mau. Bu pinjam Bu, bukan pinjam sih, minta pulsanya, nelpon suami supaya suami itu datang satu pengajian, sama-sama dengan Kak Lim setiap pekan. Cuman minjam aja. Handphonenya itu yang layarnya kalau dibuka tuh yang 2 layarnya kan. Mau 10 layarnya, tak ada kemanfaatan ya. Dan boleh jadi Allah tidak meridhoi. Pelit dia dengan handphone, pelit dia dengan kendaraan ya. Padahal manihatul anzi, sedekah jasa tadi, kalau diamalkan satu di antaranya, maka illa adkhalallahu bihal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Wahai akhwat, ummahat, mau masuk surga? Saya ulang tadi ya. Wahai wanita, bersedekah karena aku banyak melihat kalian dalam neraka. Ibu mau masuk surga, Bu? Disuruh Nabi apa tadi? Sedekah. Sedekah yang barusan saya bahas apa? Jasa, manihatul anzi, hanya memberikan manfaat saja ya. Baik. Baru-baru ini katanya ada hujan es ya di Panam ya, ditampung ya. Kalau hujan emas asik tuh ya Bu, rebutan kita nampungnya itu. Tapi bagaimana kalau hujan batu diikuti dengan petir, diikuti dengan badai dan seterusnya sampai banjir bah? Gimana cara meminimalisirnya? Satu, Musas membuat program tentang seminar daurah bahaya LGBT. Hebat Musas nih ya, narasinya banyak banget, gagasannya luar biasa. Tadi satu apa? Pelatihan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah.
Yang kedua, daurah LGBT. Ya Kak? LGBT apa contohnya ibu-ibu? Wahai akhwat semua, lesbian. Perempuan suka sama perempuan. Abi, iya. Bisa bantu saya usahakan ketemu dulu sama suaminya ya, mediasi 3 kali, berapa kali, akhirnya bercerai. Apa masalah sebenarnya? Suami saya selingkuh, Bi. Oh, kan bisa diluruskan, tapi selingkuhnya sama laki-laki, Bi. Paham maksudnya? Suaminya ini selingkuh, tapi selingkuhnya sama siapa? Harusnya sama siapa? Ini pacaran sama laki-laki. Ibu kalau punya suami macam itu gimana rasanya tuh? Berat nggak hidup ini rasanya? Berat banget ya. Oh, itu susah ya. Allah murka itu dengan LGBT, dengan yang itu yang saya sebutkan tadi ya. Tapi justru inna sadaqah sir nutfi ghadaba rabb tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara sembunyi-sembunyi. Ibu tidak mau terang-terangan masuk kotak musas. Ibu hanya minta rekening musas saja, lalu ibu transfer. Siap? Siap, Bu? Agak berat nampak. Saya mau ganti handphone Ustaz. Saya mau beli toples. Gara-gara beli toples nggak jadi infak ke musas. Iya, Bu, mau beli toples. Banyak tuh di pasar bawah ya. Toples yang lama mana? Masih ada toples yang lama, Bu? Masih. Cuman toples yang warna emas tuh, Ustaz, yang kepalanya itu, cat aja yang toples yang lama. Bisa juga. Tapi itu ibu-ibu enggak apa-apa lah. Naluri perempuan tuh kan suka belanja-belanja. Tapi ingat ya, Bu, ingat, wahai wanita, bersedekahlah, karena aku banyak melihat kalian menjadi penghuni neraka. Kalau belum terlalu perlu toples itu, wahai ukhti, yang harus ibu tingkatkan Ramadan menjadi kurikulum inti Nabi, sedekah. Bukan disibukkan dengan membelanja sesuatu yang belum kita prioritaskan. Paham ya, Bu ya? Mana yang prioritas, mana yang belum prioritas. Toples masih bagus, bening, mengkilat, belum pecah, lengkap dengan tutupnya, dengan alasannya. Tapi sedekah nggak pernah. Bahkan nggak ikutan waktu Ramadan di situ. Walaupun nanti dibiayai oleh orang lain, dia nggak tersinggung. Nah, artinya sesungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara rahasia dapat memadamkan kemarahan Allah. Justru sedekah itu memadamkan kemarahan Allah. Terakhir, kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Coba angkat tangan 11 bulan yang dulu nggak ada dosanya. Ini kan Ramadan kan? Sebelumnya mundur Sya'ban, sebelumnya mundur Rajab, sebelumnya macam lah itu ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus Jumadil mundur. Siapa di antara ibu yang nggak ada dosanya, Bu? Coba angkat tangan. Ibu yang merasa nggak ada dosanya 11 bulan yang lalu. Ibu mau angkat tangan tadi. Ibu nggak ada dosa. Enggak, kalau nggak ada dosa angkat tangan. Saya mau kasih hadiah umroh. Serius ini. Saya tanggal 3 Mei doakan ya teman-teman musas, saya berangkat ke Baitullah. Bukan mau sombong, enggak. Saya perlu didoakan semoga umrohnya mabrur, agar dosa-dosa saya berguguran. Selamat pulang pergi. Dan yang hadir di depan saya ini saya doakan bisa umroh. Amin. Enggak cukup amin, Bu, daftar juga. Asik ke amin aja. Dari dulu amin. Kaget tuh amin tuh Imam Masjid An-Nur tuh kawan saya. Dosa. Apalagi saya banyak dosa. Wa sadaqah nutfi khati'ata kama nutfi uma'un nar. Ini hebat sedekah ya. Keajaibannya, keutamaan, fadilahnya luar biasa, Kak. Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api.
Sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Ini penutup kajian saya. Kalau mau berdiskusi terkait dengan sedekah wajib, ada zakat materinya di sini, ada modulnya.